telah banyak menyaksikan berita tentang korupsi yang dimana-mana telah kita dengar bahwa korupsi ini tidak memandang apapun. Dari level terkecil pun mereka sudah melakukan korupsi dan sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Hampir ke seluruh Indonesia banyak yang melakukan tindak pidana korupsi, dan ini adalah hal yang sangat ironis. Muara maraknya korupsi yang ada di bangsa kita adalah hilangnya anti korupsi, yang dimana negara kita menjunjung tinggi rasa keadilan yang berasal dari Pancasila, yaitu adil bagi rakyat, dan kita jujur kepada atasan ataupun orang yang telah memegangi tanggung jawab kepada kita. Dan yang terakhir yaitu kita harus tanggung jawab. Fenomena sosial dari pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Dunia pendidikan yang diharapkan dunia menjadi penguat budaya anti korupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguat budaya anti korupsi untuk jangka panjang. Kita awali dengan melakukan pendidikan anti korupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan. Terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level dan di semua segi kehidupan, dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi. Persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dalam diri individu. Bangsa kita memiliki kelemahan, perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan, tapi proses pendidikan seperti sekolah mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Pendidikan anti korupsi sebaiknya dapat digalakkan dan didorong sejak dini. Pemberi anti korupsi di Indonesia sejak dini akan memberikan tindakan yang preventif, dan tindakan ini sangat baik karena merupakan tindak pencegahan agar tidak terjadinya hal yang buruk. Dengan adanya pendidikan anti korupsi, para pelajar di Indonesia dapat menjadi garda dan pengawal terdepan di dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Pelajar juga mampu menularkan semangat anti korupsi kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga yang dimana proses pemberantasan korupsi serta pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan masyarakat yang optimal dalam pemberantasan korupsi, juga tentu akan berdampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya dukungan optimal dari masyarakat, pemerintah, serta KPK dapat menyinergikan kekuatan dalam proses pemberantasan korupsi serta upaya pencegahan munculnya bibit-bibit korupsi baru di dalam masyarakat. Dan mari kita wujudkan pendidikan anti korupsi di Indonesia sebagai dasar pemberantasan korupsi di Indonesia demi masa depan bangsa dan demi masa depan Indonesia ke depan agar bisa lebih baik. Serta juga pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menanggulangi korupsi, yaitu kebijakan hukum untuk mencegah dan menangani perilaku korupsi yang tercatat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas (KKN) atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. KPK yang saat ini sedang ada pada zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut. Maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi, yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Nah, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berasal tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus diterapkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologi siswa. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan anti korupsi ini adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, serta menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini. Untuk menangani korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain yaitu pendidikan anti korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi yang seharusnya diterapkan kepada manusia sejak dini agar dapat mengenal hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, serta menciptakan generasi muda bermoral baik dan membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini.